Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahri, peserta Latsar CPNS tahun 2023 angkatan 11 dengan jabatan Pengelola Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi pemanfaatan sludge dari instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT di Kabupaten Aceh Tamiang. Berikut ini adalah posisi lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Karangbaru. Tugas dan fungsi saya sebagai pengelola lingkungan adalah melakukan pemantauan sumber pencemaran kualitas air, udara, tanah, serta pesisir untuk mengetahui perubahan kualitas lingkungan, kemudian melakukan pemantauan kerusakan lingkungan, serta menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu dikarenakan belum optimalnya pengolahan limbah lumpur tinja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga saya harapkan dengan adanya aktualisasi ini, lumpur tinja tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Identifikasi isu yang saya lakukan, ada 3 isu yang menjadi prioritas isu saya, yaitu yang pertama, belum optimalnya metode sosialisasi hasil pemantauan lingkungan pada masyarakat, yaitu ketika kami melakukan sosialisasi itu tidak menggunakan media bantu seperti video ataupun brosur, sehingga informasi yang disampaikan akan kurang optimal penyerapannya. Kemudian adanya belum optimalnya penggunaan website Dinas Lingkungan Hidup dalam memperbarui informasi terkait kegiatan dinas dan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Dapat dilihat dari profil kepala dinas kami yang seharusnya sudah berganti menjadi Bapak Surya Lutfi. Kemudian di sini dapat dilihat masih belum diupdate ke yang baru. Dan ini adalah isu yang saya ambil, yaitu belum optimalnya pemanfaatan sludge IPLT Kabupaten Aceh Tamiang. Dapat dilihat dari gambar kolamnya, yaitu terdapat lumpur yang mengering dikarenakan tidak diolah, kemudian dapat mengurangi volume dari limbah air tinja yang masuk, sehingga menghambat proses pengolahannya. Teknik analisis yang saya gunakan di sini adalah menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, yaitu suatu metode scoring untuk menentukan core issue, dimulai dari 1 yang terkecil hingga 5, yaitu sangat besar. Saya mendapatkan total poin 14 poin pada belum optimalnya pemanfaatan sludge di IPLT Kabupaten Aceh Tamiang. Faktor penyebabnya diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang pengolahan lumpur tinja dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengolahan, kemudian kurangnya peralatan dan kesadaran tentang pemanfaatan lumpur tinja itu sendiri, kemudian kurangnya kolaborasi antara bidang kebersihan dan bidang pertamanan dalam pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan sludge instalasi pengolahan lumpur tinja di Kabupaten Aceh Tamiang. Gagasan kreatif dan penyelesaian isu yang saya ambil adalah dengan melakukan pengolahan sludge di IPLT agar dapat dimanfaatkan sebagai pupuk padat, sehingga dapat diaplikasikan sebagai bahan penyubur tanaman yang lebih ramah lingkungan pada Taman Kelolaan Kabupaten Aceh Tamiang yang dibina oleh bidang pertamanan, sehingga dapat menghemat anggaran jika Dinas Lingkungan Hidup dapat memproduksi pupuk secara mandiri. Tahapan kegiatannya yaitu ada 5, yaitu yang pertama saya akan melakukan pengumpulan data, persiapan pengolahan pupuk, proses pengolahan pupuk, pengaplikasian pupuk pada tanaman, dan melakukan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Pada pengumpulan data, saya akan melakukan pengumpulan data volume kolam tinja, jumlah debit yang masuk per hari, dan sumber tinja didapat dari daerah mana saja.
Kemudian mempelajari Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan air limbah. Dalam hal ini saya akan berfokus pada pengolahan limbah tinja. Kemudian mengkonsultasikan kepada mentor. Keterkaitan nilai dasar di sini ada akuntabel, loyal, harmonis, kolaboratif, dan kompeten. Persiapan pengolahan lumpur tinja adalah tahap kedua, yaitu dengan saya akan membuat rencana kerja, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pengolahan dan mengonsultasikannya kepada mentor. Keterkaitan core value ASN di sini terdapat nilai harmonis, adaptif, kompeten, akuntabel, kolaboratif. Kemudian proses ketiga yaitu proses pengolahan lumpur tinja. Dengan tahapan kegiatan saya akan melakukan pembuatan pupuk dengan memberikan sekam E4 sebagai sebagai decomposer dan makanan bakteri untuk stimulasi bakteri bekerja dengan baik dalam proses pembusukan. Kemudian saya akan melakukan pengamatan fisik dalam masa fermentasi menjadi pupuk. Kemudian saya akan mengonsultasikan kepada mentor. Keterkaitan core value ASN di sini terdapat akuntabel, loyal, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Proses yang selanjutnya adalah pengaplikasian pupuk pada tanaman, yaitu saya akan memberikan pupuk pada tanaman bekerja sama dengan bidang pertamanan dalam pengaplikasiannya. Kemudian saya akan mendokumentasikan kegiatan dan mengkonsultasikan kepada mentor. Core value ASN-nya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan kompeten. Kemudian saya akan memasuki tahap terakhir yaitu evaluasi dan pembuatan laporan, di mana tahapan kegiatannya saya akan melakukan rekapitulasi data terhadap data yang saya ambil selama proses pengolahan pupuk, kemudian melakukan penulisan laporan disertai dengan konsultasi kepada mentor. Keterkaitan nilai dasar ASN-nya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan kompeten. Itulah tadi tahapan kegiatan. Kemudian ini saya menyusun jadwal kegiatan aktualisasi, yaitu pada minggu pertama saya akan melakukan pengumpulan data. Minggu kedua bulan Juni saya akan melakukan persiapan pengolahan lumpur tinja. Kemudian di bulan Juli full 1 bulan saya akan melakukan proses pengolahan lumpur. Di Agustus pada minggu pertama dan kedua saya akan mencoba mengaplikasikan lumpur tinja yang sudah diolah menjadi pupuk padat pada tanaman di Taman Binaan Kabupaten Aceh Tamiang, dan pembuatan laporan di minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan Agustus. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.